Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Devi dalam pelajaran informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang digital society atau masyarakat digital. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Melalui interaksi ini, suatu masyarakat terbentuk. Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah dan memiliki tujuan hidup bermasyarakat. Adanya teknologi digital sebetulnya bertujuan untuk efisiensi dan produktivitas manusia. Teknologi digital yang biasa kita temukan sehari-hari adalah smartphone dan komputer. Melalui kedua alat tersebut, sebuah pekerjaan menulis misalnya, bahkan bisa lebih cepat dan hasilnya lebih bagus dibandingkan menulis secara manual di kertas. Dengan demikian, masyarakat digital identik dengan kebiasaan interaksi dengan media baru, melalui konsep metode baru dalam berkomunikasi di dunia digital dan memungkinkan orang-orang dari kelompok-kelompok kecil berkumpul secara online, berbagi, menjual, dan menukar barang serta informasi. Konvergensi masyarakat analog dan digital di Indonesia. Yang pertama adalah komunikasi dan proses sosial. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses sosial ketika individu memberikan simbol dan diinterpretasikan atau diterjemahkan oleh individu lainnya. Berikut adalah contoh simulasi proses komunikasi. Jadi, pada proses komunikasi ada pihak sender atau pengirim informasi dan ada pihak receiver, penerima informasi. Untuk mengirimkan informasi dari sender atau pengirim ke pihak receiver atau penerima memerlukan sebuah medium atau perantara. Pada medium ini akan terjadi encoding dan decoding informasi. Pada komunikasi verbal, medium ini berupa kata-kata yang diucapkan dari sender ke receiver. Yang selanjutnya adalah media komunikasi dalam teknologi analog dan digital. Teknologi analog diterjemahkan sebagai teknologi yang menggunakan sinyal analog dan memiliki besaran gelombang tidak tetap. Sedangkan sinyal digital identik dengan sinyal yang memiliki jumlah terbatas dan nilai tertentu. Berikut adalah beberapa perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama adalah sinyal analog bersifat kontinu atau berkelanjutan, sedangkan sinyal digital bersifat diskrit, hanya mengenal logika 0 dan 1, iya atau tidak. Sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah. Sinyal digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Kemungkinan error pada sinyal analog besar. Kemungkinan error pada sinyal digital kecil. Perbaikan error pada sinyal analog sulit. Perbaikan error pada sinyal digital lebih mudah. Sinyal analog mudah terkena noise, sinyal digital lebih tahan terhadap noise atau gangguan. Kapasitas informasi sedikit pada sinyal analog, jadi penyimpanannya juga lebih kecil. Sedangkan pada sinyal digital, kapasitas informasi lebih besar, sehingga membutuhkan penyimpanan yang lebih besar. Sinyal analog sukar dilakukan modifikasi informasi atau perubahan. Sinyal digital lebih mudah dilakukan modifikasi informasi atau perubahan informasi. Sinyal analog menggunakan konsep frekuensi. Sinyal digital menggunakan konsep biner atau bit. Sinyal analog boros bandwidth, sedangkan sinyal digital lebih hemat bandwidth. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, antara sinyal analog dan sinyal digital bisa kita lihat pada televisi zaman dulu, TV tabung, yang masih bersifat analog, dan TV digital yang ada pada saat ini. Yang selanjutnya adalah media komunikasi dalam media sosial. Ada 3. Media sosial sebagai kunci lahirnya masyarakat digital.
yang kedua adalah digital imigran, dan yang ketiga adalah identifikasi digital society. Media sosial sebagai kunci lahirnya masyarakat digital. Kemunculan media sosial sebagai media komunikasi sangat mempermudah penyampaian dan penerimaan informasi bagi penggunanya. Hal ini ditunjukkan dengan cepatnya pertukaran informasi yang terjadi. Dampak negatif dari perkembangan media sosial adalah kegiatan interaksi secara langsung dengan tatap muka mulai ditinggalkan, sehingga akan terjadi kerenggangan dalam hubungan sosial antar manusia. Digital imigran. Digital imigran adalah kunci lahirnya masyarakat digital, yang merupakan bagian dari kaum digital imigran. Digital imigran didefinisikan sebagai generasi yang hidup di masa ketika teknologi belum berkembang, kemudian mengikuti masa perkembangannya hingga sekarang. Berikut adalah perbedaan digital imigran dan digital native. Digital imigran, adopter of the web technology. Jadi, digital imigran beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sedangkan digital native lahir ketika teknologi sudah berkembang. Perbedaan yang kedua adalah digital imigran memerlukan berbicara person to person atau orang per orang. Kemudian digital native selalu terhubung dengan handphone atau perangkat yang lainnya, seperti kalian ya, tidak bisa pisah dengan handphonenya. Yang ketiga adalah logical learner, jadi pembelajar logik. Sedangkan digital native, pembelajar intuitif. Perbedaan selanjutnya adalah digital imigran berfokus pada satu tugas pada satu waktu, sedangkan digital imigran multitasking, bisa melakukan berbagai tugas secara cepat pada satu waktu. Kalian bisa balas WA sambil membuka website, kalian bisa bertelepon sambil membuka Facebook, atau yang lainnya. Kemudian, digital imigran lebih membutuhkan interaksi dengan satu atau sedikit orang dibandingkan dengan jumlahnya yang banyak. Sedangkan digital native extremely sosial, lebih terhubung dengan banyak media sosial. Yang terakhir adalah digital imigran memerlukan adaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman, sedangkan digital native lebih berorientasi ke multimedia. Identifikasi digital society. Salah satu hal mendasar yang perlu diketahui tentang pelajar sebagai masyarakat digital society adalah jenis masyarakat yang terlahir ketika teknologi sudah hadir di kehidupannya. Jadi seperti kalian, anak zaman now, istilahnya ya. Kemudian perubahan teknologi yang begitu masif membuat mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi mengikuti tren, mengingat masing-masing memiliki kondisi ekonomi dan budaya yang bervariasi. Yang selanjutnya adalah pencarian informasi. Hal yang mendasar yang perlu dipahami adalah gaya hidup digital, memberi beberapa efek negatif selain memberikan efek positif terhadap anak, yaitu contohnya antisosial, empati tumpul, kematangan semu, emosional temperamental atau mudah marah. Anak zaman now dibandingkan anak-anak zaman dulu, kemudian moralitas yang lemah. Jadi harus ada pendampingan dari orang tua saat anak mencari informasi di internet. Kemudian kolaborasi digital orang tua dan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan era digital. Dunia semakin digital, termasuk dunia pendidikan yang tidak akan menghindar dari era digital. Tetapi memang tidak boleh menghindar, muncul beberapa inovasi pendidikan berbasis digital, diantaranya ruangguru.com, inibudi.org, dan yang lainnya. Digitalisasi mengubah banyak sisi kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Salah satu bentuk platformnya adalah pendidikan online. Kemudian, ragam platform
Kolaborasi di era digital menjadi salah satu kunci berkembang, termasuk di dalamnya dunia pendidikan, misalnya kolaborasi antara institusi pendidikan, pengajar, dan para praktisi yang memiliki keahlian khusus serta pemerintah dan dunia usaha. Komunikasi untuk kolaborasi dalam masyarakat. Ada 5. Yang pertama adalah komunikasi verbal, kedua komunikasi nonverbal, yang ketiga adalah listening skill, yang keempat speaking skill, dan yang kelima adalah writing skill. Komunikasi verbal. Hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam setiap komunikasi verbal diupayakan memiliki struktur yang runut, agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh lawan bicara. Secara mendasar, komunikasi jenis ini pada umumnya dikendalikan oleh otak sadar manusia, sehingga memiliki kemungkinan terjadinya suatu rekayasa. Seperti contoh, orang perempuan bertanya, "Bagus kan suara aku?" Kemudian laki-lakinya menjawab, "Lebih bagus lagi, Nyai. Nyanyi di dalam hati, Nyai." Nah, seperti ini akan terjadi manipulasi ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi jenis ini didasarkan pada kajian ilmiah yang memiliki tingkat kejujuran rata-rata 80% dibandingkan dengan komunikasi verbal. Penyebabnya adalah komunikasi nonverbal dikendalikan oleh otak bawah sadar manusia, sehingga hampir tidak ada atau sedikit sekali peluang bagi seseorang untuk melakukan rekayasa atau kebohongan. Beberapa jenis komunikasi nonverbal antara lain gerakan tubuh, postur, kontak mata, intonasi suara, dan jarak posisi tubuh antar manusia. Jadi, pada komunikasi nonverbal, kita akan bisa melakukan komunikasi tanpa rekayasa, seperti kita bisa melihat lawan bicara kita bahagiakah, bingung, sadness, bersedih, surprise, terkejut, anger, marah, atau excited, tertarik. Yang selanjutnya adalah kemampuan menyimak atau listening skill. Terdapat perbedaan mendasar antara hearing, mendengar, dengan listening atau menyimak. Hearing didefinisikan sebagai menangkap gelombang suara, sedangkan listening, menyimak, didefinisikan sebagai proses mendengar untuk memahami yang secara tidak langsung dilakukan secara aktif dan bukan pasif. Ada 6 kunci yang dibutuhkan untuk listening skill. Yang pertama adalah pay attention, memberi perhatian. Yang kedua adalah tanpa penghakiman. Yang kedua adalah refleksi. Yang keempat adalah klarifikasi. Yang kelima, summarize, merangkum atau meringkas. Kemudian share. Jadi sebelum kita men-share sebuah informasi, kita harus melakukan beberapa tahap supaya kita tidak memberikan informasi hoax atau hoax, informasi yang salah ke lawan bicara kita atau ke orang lain. Jadi harus memberikan perhatian, kemudian merefleksikannya, mengklarifikasi, kemudian kita baru share atau membagikannya. Keahlian berbicara atau speaking skill. Berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud orang tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Dua aspek pokok yang berkaitan dengan keahlian berbicara yaitu kecepatan dan kejelasan kalimat yang diucapkan. Meskipun yang diucapkan adalah suatu hal yang benar, tetapi jika disampaikan dengan tidak jelas dan terlalu cepat, bisa dipastikan mitra bicara kita akan mengalami kesalahpahaman. Ada 4 kunci yang dibutuhkan untuk speaking skill. Yang pertama adalah fluency atau kelancaran. Yang kedua adalah vocabulary atau kosakata. Yang ketiga adalah grammar atau tata bahasa. Yang keempat adalah pronunciation atau pengucapan.
Keahlian menulis atau writing skill. Sebagaimana keahlian berbicara, menulis juga sudah biasa kita lakukan, termasuk menulis dengan media elektronik seperti menulis email menggunakan berbagai gadget, menulis pesan di WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kalimat tertulis adalah mewakili pribadi, menggambarkan maksud, dan menunjukkan kompetensi diri. Hal sederhana dapat dilihat sebelum mengklik send email atau sebelum kita mengklik tombol send, kirim pada email. Pastikan email Anda itu telah jelas, clear, komplit, lengkap, konsinsis, nyata, concentrate, dan sopan. Jadi beberapa langkah untuk writing skill. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah merencanakan. Yang keempat adalah menulis dengan draft simple. Kemudian mereview, mengedit, dan memformat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.